Jadi kayak mana selama ini anak-anak mama buat? Kayak mana? Ada mama utamakan aku. Itu yang mana? Aku selalu dikecilkan di keluarga itu kan. Iya enggak? Dikecil dalam hal yang mana? Kau kok ngomong mamanya pelan-pelan aja lah. Ini rame orang nanti kau jelek namamu. Pelan-pelan ngomong sama orang tuanya. Kalau mau marah-marah tapi pelan-pelan ngomongnya. Kalau dia Oke. Ini kok merah dot mic-nya satu. Ayo Bu. Kita duduk ngobrol-ngobrol. Ini. Jadi teman-teman, sekarang kita udah kedatangan mamanya Pajar. Waduh. Kok mamamu senyum lah, itu mama kandung itu. Kecuali mama Edodi baru. Sehat Ibu? sehat. Aduh. Jadi ini mama Pajar nih yang lagi rame sama Pajar ini. Kayak mana Bu? Sehat Ibu? Ibu sekarang tinggal di mana? Dekat Mustafa. Dekat Mustafa? Jauh rumah Mustafa dari sini? Rumah Mustafa dari sini berapa jam? 40 menit. 40 menit rumah Mustafa ya. Awak dulu dapat. Ibu dulu dapat baru rumah Mustafa ya. Oke. Baru aku mau nanya, berapa jam naik motor ke sini tadi? 1,5 jam lah. 1,5 jam. Tapi Mustafa ke sini 40 menit ya. Ya kan dia ada mobil loh bang. Naik motor dia sering. Iya. Tapi dia motornya pakai Ya. nos. Jadi aku mau nanya ini, masalah ibu katanya anaknya ada yang hilang, itu siapa namanya yang hilang? Itu Alipah. nggak? Bentar. Nama artinya masih hidup dia. Siapa anak ibu yang hilang namanya? Alipah. Alipah. Loh, hilang. Fotonya ada nggak fotonya anaknya? Biar kita tunjukin teman-teman ya. Itu anak yang keberapa itu Bu? Ke-6. Anak ke-6. Anak ke-6. Pajar ini anak keberapa ini? Ketiga. Loh kok depan mamamu kok tunduk-tunduk, takut dikutuk kau. Lengket kan kutukannya nyatu. Makanya takut dikutuk ini. Kutuk aja emas tapi jangan jadi batu, rugi kita. Nggak bisa dijual. Cari apa itu? Sekalian nyari-nyari, kita akan bertanya-tanya sedikit tentang mamanya Pajar dan Pajar. Jadi ibu sekarang tinggal di rumah sama siapa yang anak kandung ibu? Si Usi yang kembar. Yang kembar. Oh, yang kembar yang laki-laki perempuan. Oh dia si kembar sama Yang dua-duanya di situ, kembar dua-duanya. yang satu tapi ikut orang travel umroh. Oh, berarti pisah orang itu. Itu kan sih dekat sama abang. Oh. Baru satu lagi sama ibu, baru satu lagi? Si Aksa. Aksa yang laki-laki. Iya, tahu yang paling kecil itu kan? Yang terakhir. Ya berdua. Berarti yang udah nikah Pajar, Tania, Febri abangnya. Oh. Tiga. Udah nikah. Ini kan banyak yang nanya apa masalah Pajar ini, kayak mana ini masalah Pajar ini? Fotonya biar aja lah, nggak apa-apa, nanti kita di menit terakhir kita carikan fotonya. Gampang itu. Masalah yang mana bang? Masalah yang apa? Yang Pajar ini kok nggak punya tabungan ini kayak mana ini katanya kok nggak punya tabungan ini. Nah, kalau aku sih nilai pribadi karena dia ini kan ingat ibu kejadian ini kan udah kita bahas di lab ya, nggak apa-apa lagi kita bahas di sini ya Bu ya. Ini hampir sama kayak yang di lab tadi malam. Ini kan Pajar kan semalam nabung barengan sama Iwan itu udah berapa lama itu, sekitar 2 tahunan ya mungkin ya. Kalau aku hitung sih 2 tahun kurang atau 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih nabung celengan udah sampai penuh ini celengan besi ya segini sampai penuh. Kaleng, itu dapat di angka berapa juta? 12 apa 11? Kau 11-an kayaknya. Aku beda 1 juta kan. Beda 200 ribuan lah kayaknya ya kan? Beda 100 ribu. Kami ingat bukanya sama Iwan. Beda 100 ribu atau 200 ribu. Jadi itu celengan itu kan Iwan sekarang udah punya rumah sama punya tanah. Itu celengan itu kata Pajar itu diambil sama ibu. Diambil sama ibu. Kalau alasannya Pajar apa Dot? Sakit lah ya. Sakit kan? Mamanya kena sakit kanker otak. Bukan namanya sakit kanker otak. Dia kan datang malam-malam nih sama kawannya. Iya. Jadi uang itu penuh di jok. Di jok. Oh, ditaruh di jok motor. Scoopy dia tuh. Iya, motor Scoopy. Jadi, nak, kok bawa uang segitu banyaknya? Kenapa dibawa semua? Kan gitu. Memang pada waktu itu pun saksi di rumah pun ada bang, bukan nggak ada. Kan? Iya. Karena pada waktu itu ada juga kakak angkat, karena kakak pun jualan di depan rumah. Jadi kan rame kan gitu. Iya. Jadi diambil lah sama si Pajar tadi sama kawannya.
dihitung lah kan gitu kan, dihitung di belakang di dapur sama kami semua, sama kakaknya juga. Iya. Dihitung. Ada jumlahnya? Ada sekitar 8 jutaan ya Jar ya. 8 juta Jar. 9. Kok 9 juta? diambil sama dia Oh. 1 jutanya. Kan pada waktu itu juga dibawa pulang sama Iya. dia. Dah kelang 1-2 hari dia ngechat kakak. Katanya Iya. minta lagi duit 400.000 untuk beli alat-alat Scoopy dia lah gitu kan. Dari dulu memang kayak gitu sifatnya. Nah, udah. TF lah, nggak ke dana siapa nggak tahu lah kan. Iya. Nah, baru kemudian harinya lagi seringlah dia datang ke rumah yang 100.000. Nah, jadi total semuanya Bang sama kakak itu udah minim 6 juta. 6 juta. Nah, jadi pada waktu itu kakaknya si Tania sakit dan itu sering pulang balik dibawa sama pihak sekolah ke rumah ke Batangkumu, Simpang Kumu Deli. Iya. Sering dibawa pulang ke sana. Nah, jadi pada waktu itu kakak udah nggak bisa lagi ngobati Tania karena kan 1 minggu sekali harus mengeluarkan uang 3,5 juta paling sedikit. Paling banyaknya itu 4 juta kan. Konsul di situ, obat di situ, semuanya lah di situ. Pada waktu itu kami berobat di Surya Insani. Iya. Nah, karena udah banyak kali utang kakak sama orang sekitar 20 juta lebih. 20 Sampai juta. sekarang ibu kakak nggak bisa bayar. Dah, kakak pakailah uang si Paja tadi untuk berobat. Untuk berobatnya Tania. Tania, Oh. bukan untuk berobat awak. Oke. Nah, Dia kan mama ngadu. Mana pernah mama ngadu Pas sakit? kita di Medan itu. Ngadu kayak mana? Yang sebelum kan kita nggak di sini tuh. Ngadu Bilang, kayak mana? Bang, mama aku sakit. Mm-mm. Aku minta tabungan. Kan itu aku bilang. Itu alasan aku ngasih tabungan itu ke Pajar karena alasannya mama sakit. Karena udah sakit sama mama itu, tak kasihkan aja duitnya. Kalau awak Mama bilang sama ngadu, dia nggak kan? pernah awak yang sakit. Tapi kalau kakaknya yang sakit, iya, di situ pun selalu ada Kakak sakit kakaknya. apa? Minum racun. Hipertiroid, kelenjar beracun, bukan minum racun. Nah, itulah yang aku bilang kan. Ah, Kau- Pajar kau- katanya nyampaikan sama Wak Upar Iya. nyampaikan sama kakak katanya si Tania minum racun. Oh, jadi orang ini yang kenal sama kakak sih bulan nelpon nih. Mai, kayak mana keadaannya si Tania? Tania kenapa minum racun? Oh. Bukan minum racun, sakit hipertiroid, kelenjar beracun gitu loh maksudnya. Sekarang Tania udah sembuh. Belum. Belum sembuh. Lu udah berapa tahun itu? Udah 2 tahunan juga lah. Kalau udah kena kelenjar beracun itu Bang Rian itu sama kayak kita kena sakit gula. Itu nggak akan ada bagusnya. Dia di dalam itu udah pada rusak. Kemarin kan baru sempat operasi juga. Gitu dia siap operasi 1 bulan, rupanya dia nggak tahu dia lagi hamil 2 keguguran. Oke, itu kan udah 2 tahun yang lalu ya masalah uang yang Pajar itu sebenarnya sih uang nggak banyak ya. Karena kenapa nggak banyak? Kalau dipikirkan dari gaji Pajar pertama kali sama aku itu uang sedikit. Karena itu adalah uang yang niatnya dulu mau aku kumpulkan yang barengan sama Iwan, dan sekarang Iwan udah punya rumah sama punya tanah dari uang yang hasil barengan sama itu. Uang itu nggak jadi masalah karena uang itu nggak banyak. Sekarang aku mau nanya gini ya, bukan nggak banyak lah, itu uang itu banyak. Maksudnya uang itu maksudku masih sedikit dan harusnya bisa jadi banyak gitu. Sekarang aku mau nanya, apa tadi mau kutanya tadi? Mampus aku ini. Adiknya Enggak, ini masalah apa? Masalah Pajar ini. apa itu? Kau Jar, kenapa dari pertama gajian YouTube yang uang celengan kau ambil, kau pernah nggak ngasih mamamu? Sampai sekarang kan aku udah nggak peduli sama uangmu. Tunggu ya teman-teman ya. Ini dari pertama 2 tahun yang lalu sampai sekarang aku udah nggak pernah peduli sama uang Pajar. Udah nggak peduliin uangnya. Karena aku megangkan uang dia itu udah nggak bukan 1 kali 2 kali, sampai mama aku megang dan aku pegang lagi sampai celengan. Dah 3-4 kali aku pegang uangnya. Tapi memang anaknya ini rusuhnya itu pantang uang dipegang sama orang. Kenapa pantang uang dipegang sama orang? Karena gini, dia nanti ujung-ujungnya bang minta 100, bang minta 500, bang minta 200 gitu-gitu untuk alat motor. Dulu dia top up Free Fire, game-game semua, jadi uangnya habis. Dan mamanya juga harus tahu di sini uang Pajar itu habis dulu itu di toko-toko online, beli-beli sepatu, beli-beli alat-alat motor Scoopy-nya sama game apa namanya? FF. Iya. Nah, ini anak masih ada ini di sini, mumpung ada mamanya juga kan, FF. Jadi nggak ada pernah uangnya aku makan 1000 pun. Demi Allah nggak pernah uangnya aku makan 1000 pun. Jadi aku tanya, kau selama ini ada ngasih uang mamamu nggak kalau selama kau gajian-gajian gitu? Ada. Adanya kapan? Ini semalam ada, bulan semalam? Bulan ini nggak ada. Bulan semalam? Bulan 2 minggu yang lalu ada dia ngasih 100.000. 100.000? Kapan aku aja sih Yang di Alfamart, yang dia kemarin masalah terakhir kemarin. Ada? Oh, ada. Ah, itu 100.000. Oh, ingatan gua pendek. Baru pernah dia datang sama Rama waktu ada acara di rumah. Dia ngasih adiknya, ada ngasih adiknya 100, ngasih awak 100 ya, awak akuin. Terus pokoknya pernah lagi dia sama si Rama waktu, nggak usah dibilang ya waktu. Iya. Nggak usah dibilang. Pernah juga di depan pasar malam ngasih juga 100. 100.000? Berapa nak? 200 ya? Mana 300? Coba Ah, ngomongnya 300, biasa aja. Ini mama bukan 300.000. musuhmu. Biasa aja ngomongnya.
Coba jadi 300.000. jadi di sini intinya Fajar memang ngasih, tapi tidak pernah ngasih setiap bulan. Oke. Kapan dia mau ngasih dia baru ngasih. Kadang kayak seminggu mau ngasih ya dijumpai kasih, kadang mau sebulan ngasih gitu ya. Tapi kalau sebulan sekali itu belum pernah dia sebulan sekali itu ngasih, enggak. Kalau perkiraan ibu berarti berapa lama sekali? Hitungan bulan, Bang. Hitungan bulan. Baru dia pokoknya asal Ngasihnya berapa? kadang 100, 200. Karena gini loh, Bang. Yang namanya pun dia kerja untuk diri dia sendiri. Dari dulu aku nggak mau kau kok pelit kali kok gini, nggak. Yang penting dia ingat aja, Bang, selama ini sama adiknya. Karena gini loh, Bang, udah bilang sama Bang kan, nggak usah, Bang, dia ingat sama aku mamanya, Bang, nggak usah. Dia kan tahu adiknya selama ini nggak dibiayai ayahnya gitu loh. Semuanya aku yang nanggung gitu. Apa sih salahnya dia ingat sama adiknya gitu loh, Bang. Apalagi si Aksa sekarang udah mau sekolah, butuh biaya banyak. Kemarin aku sempat datangi tempat sekolahnya, untuk biaya pertama masuk aja 2 jutaan, nggak kemana. Apa sih salahnya dia? Mak, aku ada uang tas sekian, tas 100.000, 200.000, ini tuh adik ya, Mak. Nggak usah untuk mama, nggak, Bang. Untuk aku sendiri bisa aku nyari kok, Bang. Aku pun kerjanya, aku sambil jualan telur gulungnya. Nggak aku harap uang dia tuh aku makan, aku nggak, Bang. Masuk 100-200 ngasih mamanya. Selama ini yang aku ngasih duit untuk ke pesantren, Nah, kenapa kembar ngadu sama aku semuanya 10.000 dikasih? nggak pernah aku ngasih. Kalau nggak percaya nih, Mama Bang, ngasih 10.000.